Halo Cryptosias, balik lagi sama saya Leo dari Crypto Discover dan selamat datang di This Week in Crypto. Kumpulan berita mingguan di dunia kripto yang paling menarik hanya untuk kalian semua Cryptosias. Hari ini banyak sekali berita-berita besar yang harus kita bahas, mulai dari terbitnya White Paper Cosmos 2.0, usulan larangan perdagangan saham pejabat pemerintah, dan juga pertarungan sengit antara Ripple versus SEC. Banyak yang perlu kita sampaikan hari ini, jadi sekarang ayo Cryptosias mau merapat, dan kita langsung masuk aja ke berita pertama, Cosmos 2.0. Di tanggal 26 September, acara Cosmoverse dimulai di Kolombia, dengan White Paper Cosmos 2.0 resmi dirilis. 27 halaman dokumen ini yang menguraikan masa depan Cosmos memiliki cukup banyak informasi. Tetapi mari kita mulai dulu dengan ringkasan dasarnya. Cosmos Hub awalnya dikembangkan sebagai asosiasi komunitas yang terhubung ke The Hub. Peran baru Hub, sebagaimana diatur dalam white paper, adalah untuk menumbuhkan ekonomi antar chain yang tangguh, memfasilitasi komunikasi antara chain antar blockchain ini, memberikan keamanan pada blockchain, dan bertindak sebagai titik sentral untuk infrastruktur. Dalam hal keamanan, Interchain Security adalah tempat di mana blockchain dalam ekosistem Cosmos bisa memperoleh keamanan dari Cosmos Hub, membuatnya lebih mudah dan lebih murah untuk rilis dan mengamankan blockchain. Cosmos juga akan menyediakan infrastruktur yang aman untuk liquid staking assets. Karena banyaknya pesan yang perlu dibagikan antara blockchain dalam ekosistem multi-chain, mereka juga mengembangkan penjadwal interchain, alias Interchain Scheduler. Sebuah alat untuk membantu memfasilitasi dan mengatur pesan-pesan ini serta melihat peluang MEV. Menariknya, white paper tampaknya banyak berfokus pada token Atom, seperti liquid staking Atom, nilai accrual untuk token Atom, dan mendorong Atom sebagai mata uang cadangan alias reserve currency ekosistem Cosmos. Awalnya mereka akan meningkatkan emisi Atom selama 9 bulan menjadi 10 juta token per bulan, atau 140 juta US dollar per bulan dengan harga saat penulisan untuk memberikan insentif likuiditas pada jaringan. Ini akan berkurang setelah 9 bulan menjadi 300.000 token per bulan atau 5 juta US dollar per bulan. Seiring waktu, mereka telah menargetkan tingkat inflasi 1% dengan inflasi besar-besaran selama beberapa tahun pertama. Ini mungkin memiliki efek negatif yang parah pada harga token Atom. Tapi, untuk jangka panjang, Cosmos 2.0 terlihat seperti konsep yang menarik. White paper saat ini terbuka dengan diskusi komunitas dan pada akhirnya akan menyerahkan keputusan pada hasil vote para pemegang token untuk melihat kalau mereka menyukai penyesuaian yang diusulkan untuk Cosmos atau tidak. Dengan komentar saat ini baik positif maupun negatif. Untuk Cryptosias yang penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang proyek Cosmos 2.0 ini, jangan lupa untuk ditulis di kolom komen dan kita akan buatkan video tentang proyek ini dalam beberapa minggu yang mendatang. Berita selanjutnya adalah tentang pembatasan perdagangan bagi anggota Kongres. Zoe Lofgren, Ketua Komite House Administration CHA di Amerika Serikat, mengumumkan Kamis lalu kalau dia telah merumuskan rencana untuk meminimalkan konflik kepentingan keuangan di antara anggota Parlemen Amerika Serikat dan Hakim Agung, bersama juga dengan pasangan dan anak-anak mereka, dengan memperkenalkan RUU yang membatasi aktivitas keuangan pejabat pemerintah ini. Kembali ke tahun 2012, Stop Trading on Congressional Knowledge Stock Act disahkan, yang mengamanatkan kalau anggota Kongres harus secara terbuka mengungkapkan aktivitas investasi yang jumlahnya lebih dari $1.000, termasuk pembelian, penjualan, dan pertukaran dalam waktu 30 hingga 45 hari. Namun hukuman untuk pelanggarannya tidak signifikan, dengan biaya keterlambatan yang sedikit yaitu hanya $200. RUU yang baru ini berencana untuk menaikkan biaya itu menjadi $500, menambahkan denda $1.000 untuk setiap 30 hari selama periode pengungkapan dan memberi wewenang kepada Departemen Kehakiman untuk mengajukan tuntutan hukum perdata jika diperlukan. RUU yang diusulkan menunjukkan bahwa anggota Kongres dan Hakim Agung masih diizinkan untuk memiliki portofolio aset yang beragam, selama aset tersebut tidak menimbulkan konflik kepentingan yang besar. Namun RUU itu juga mengharuskan jumlah yang diungkapkan lebih tepat daripada saat ini dan tersedia untuk umum. Lofgren mengatakan bahwa dengan membatasi aktivitas perdagangan pejabat pemerintah, Kongres dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah dan memastikan bahwa pemegang jabatan publik bertindak demi kepentingan terbaik masyarakat umum daripada diri mereka. Baru-baru ini, pejabat pemerintah Amerika Serikat menerima kecaman setelah kebiasaan perdagangan mereka dipublikasikan, terutama Nancy Pelosi, yang telah memperdagangkan saham teknologi seperti Nvidia, sementara pemerintah Amerika Serikat berupaya menerapkan kebijakan yang akan menguntungkan perusahaan. Akun Twitter seperti Pelosi Tracker telah melacak dan mempublikasikan perdagangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk menarik perhatian ke perdagangan yang mencurigakan. Ini sebuah tanda yang baik,
Dan juga tanda kalau mungkin saja proyek-proyek terdesentralisasi membuat pemerintah untuk lebih memperlihatkan kepada masyarakat kalau saat ini sistem centralized yang ada tetap bisa dipercaya. Kalau menurut Cryptosias sendiri bagaimana? Cryptosias lebih memilih centralized atau decentralized? Dalam salah satu legal battles terpenting dalam sejarah kripto, kasus Ripple versus SEC akan segera mencapai kesimpulan akhir, dengan kedua belah pihak meminta hakim federal untuk membuat keputusan akhir apakah penjualan XRP Ripple melanggar undang-undang sekuritas atau tidak. Berikut rundown kasus sejauh ini. Di tahun 2012, Ripple Labs muncul di industri fintech sebagai perusahaan yang sedang membuat sistem transfer uang lintas batas, alias cross-border, yang cepat dan murah. Mereka mengembangkan jaringan kripto mereka sendiri, RippleNet, dan cryptocurrency XRP. Pada tahun 2013, Ripple Labs menjual token XRP untuk mengumpulkan dana untuk proyek tersebut. Lalu pada tahun 2020, SEC mengajukan gugatan terhadap Ripple Labs, menyatakan kalau XRP adalah sekuritas yang tidak terdaftar pada saat penjualan token XRP dan melanggar hukum dengan menjual sekuritas tersebut kepada investor di Amerika Serikat dan seluruh dunia. Dan seminggu setelah gugatan diajukan, token XRP dihapus dari bursa mata uang kripto utama termasuk Coinbase. Menurut gugatan itu, salah satu pendiri dan mantan CEO Ripple Lab Chris Larsen dan juga Brett Garlinghouse, CEO saat ini, menggunakan token XRP senilai lebih dari 600 juta dolar dalam pemasaran dan mendukung bisnis perusahaan. SEC mengklaim kalau XRP adalah sekuritas karena mewakili kepemilikan di perusahaan Ripple Labs dan juga tidak memiliki utilitas seperti saham di perusahaan publik. Pengacara Ripple menyatakan kalau SEC tidak pernah memberikan peringatan atau pemberitahuan kepada perusahaan bahwa mereka menganggap XRP sebagai sekuritas. Dalam mempresentasikan pembelaannya, Ripple juga menyebut Ethereum dan cryptocurrency lainnya sebagai sekuritas potensial jika XRP diklasifikasikan sebagai sekuritas. Namun untungnya, SEC membalas bahwa jaringan Ethereum beroperasi secara terdesentralisasi, sementara Ripple tidak. Lalu Cryptosias mungkin berpikir, kenapa kasus ini begitu penting? Kalau XRP dianggap sebagai sekuritas, ini membuka pintu bagi ratusan cryptocurrency lain untuk dianggap sebagai sekuritas di Amerika Serikat, menyebabkan masalah hukum besar-besaran untuk banyak proyek kripto, pertukaran, dan investor. Apapun pendapat Cryptosias tentang Ripple dan XRP, semoga mereka bisa memenangkan kasus mereka. Karena kalau mereka kalah, ini bisa menjadi pukulan besar bagi industri kripto di seluruh dunia. Tapi XRP telah berjalan dengan baik selama beberapa minggu terakhir, karena spekulan berasumsi bahwa mereka akan memenangkan kasus ini. Nanti kita lihat saja apa yang akan terjadi dalam beberapa minggu yang mendatang. Baiklah, sebelum kita tutup video hari ini, kita akan memberikan sedikit update tentang Do Kwon sejak This Week in Crypto episode minggu lalu. Pada Senin pagi kemarin, permintaan pemerintah Korea Selatan kepada Interpol untuk mengeluarkan red notice terhadap Do Kwon akhirnya sudah diterima. Meskipun demikian, Do Kwon terus aktif di Twitter, menyatakan kalau dia pergi ke mall dan tidak bersembunyi. Dengan adanya red notice yang sudah diterima, seharusnya tidak lama lagi kita akan mendapatkan update terbaru tentang penangkapan Do Kwon. Baiklah Cryptosias, kalau begitu sampai di sini saja untuk This Week in Crypto minggu ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk tidak ketinggalan berita terbaru di dunia kripto hanya di Crypto Discover. Saya Leo dari Crypto Discover mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.